Olin. Bab 1. Inti nafi dan isbat. Dzikir nafi dan isbat dengan lain perkataan kalimat dzikir yang tidak mengakui semua Tuhan-Tuhan dan menetapkan kepada Tuhan Allah yang satu tunggal adalah dzikir yang paling besar manfaatnya dan paling sangat berbekas bagi manusia, yaitu kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan berkata dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tentang Tuhan itu, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling utama apa yang aku ucapkan dan apa yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah. Kemudian Nabi berkata pula dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, pasti masuk surga. Dalam hadis lain, junjungan kita itu berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fil kuburihim wala fi nusyurihim. Bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak usah takut akan kejahatan dalam kubur dan kejahatan pada waktu yang berkumpul di padang mahsyar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala law jaa qailu la ilaha illallah biqurbil ardi dunuban laghfarallahu lahu dzalik. Jika ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah secara benar, meskipun ia mempunyai dosa sebesar bumi, akan diampuni Tuhan dosanya itu. Kalimat itu dinamakan kalimat thayyibah yang dapat mensucikan orang yang mengucapkannya dari syirik jali, sebagaimana ia dapat membersihkan jiwa orang itu dari syirik khafi dan menjadikan orang itu orang yang ikhlas dan murni. Begitu juga kalimat ini dapat membuka hati manusia dari hijab yang selalu menghalangi kepada kebenaran, serta membersihkan jiwa orang itu dari segala kotoran dan sifat-sifat kebinatangan. Kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu mengkaruniai kasyaf bagi yang mengucapkan untuk selama-lamanya. Di samping mengkaruniai sifat sidik, ikhlas, ilmu laduni, rahasia-rahasia yang aneh, dan akan diberi musyahadah bermacam-macam alamat dari Tuhan. Karunia yang demikian itu baru diperoleh jika ucapan kalimat itu diambil dan diterima dari hati yang takwa dan suci dari selain Allah. Bukan hanya dipetik dengan didengar saja dari mulut-mulut orang-orang awam. Kalimat nafi isbat itu meskipun sepotong ayat yang pendek, tetapi maknanya sangat luas, meliputi seluruh hati
jika diambil dengan butir-butir tauhid dari hati yang hidup. Butir-butir itu akan tumbuh berlainan dengan butir-butir yang tidak mencapai dan tidak hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhah. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mengharamkan api neraka menjilat orang yang berkata la ilaha illallah, yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis lain, Bismillahirrahmanirrahim. Dakirullahi fil ghafilin kasyajaratil hadra'i fil wasatil hashim. Orang sedang berzikir seperti pohon yang rindang di tengah-tengah pohon kering. Nabi berkata juga, Bismillahirrahmanirrahim. Dzakirullaha fil ghafilina kal hayyi bainal amwat. Orang yang ingat kepada Allah adalah laksana orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati. Dalam Al-Qur'an Tuhan berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apaman syarahallahu sadrahu lil islami fa huwa ala nuri min qablihi nuri min rabbih wa wailul lil qasiyati qulubum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Barang siapa yang dibuka dadanya untuk Islam, maka ia berada di tengah-tengah nur Tuhannya. Neraka wail disediakan bagi orang yang hasad atau keras hatinya dan tidak berzikir kepada Allah. Orang itu berada dalam kesesatan yang nyata. Az-Zumar ayat 22. Dalam Al-Quran Tuhan berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk mengatasi seluruh agama itu kepada manusia, meskipun tidak disenangi oleh orang-orang musyrik. Quran surat As-Saff ayat 9. Firman Allah dalam Al-Quran yang lain, artinya adalah ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Tuhan yang telah mengutus seorang rasul di antara kalangan manusia yang tidak dapat membaca dan menulis, yang maksudnya satu, agar menyampaikan keterangan-keterangan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membersihkan kotoran-kotoran hati mereka atau sifat mazmunah. Dan tiga, agar pula diajarkan kepada mereka itu isi kitab suci dan hikmahnya, meskipun mereka itu berada dalam keadaan sesat. Quran surat Al-Jum'ah ayat 2. Pada tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah bahwa inilah jalanku,
Serukan mereka kembali kepada Allah dengan hati yang terang. Katakanlah, ikuti aku dan orang yang sepaham dengan aku. Quran surat Yusuf ayat 108. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku semua, sadarlah kamu dan bersegeralah kembali minta ampun kepada Tuhanmu beserta rombongan atau guru-guru kerohanianmu. Tidak ada jalan yang lain yang lebih pendek dan tidak ada teman yang dapat menolongmu dalam alam ini kecuali jalan Tuhan itu. Tidaklah kita datang ke dunia yang kotor dan yang hina dina untuk tinggal selama-lamanya. Kita datang ke dunia tidak hanya untuk makan dan minum dan untuk melepaskan hawa nafsu yang cemar, sedang nabimu menanti kedatanganmu ke alam baka dengan bermuram durja. Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ghammi li ajli ummatil ladina fi akhiriz zaman. Duka cita karena umatku yang pada akhir zaman akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Dari Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Umar diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bani Israel akan pecah dalam 71 golongan, Nasrani akan pecah dalam 72 golongan, dan umatku akan pecah dalam 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Orang bertanya, manakah yang satu golongan itu? Rasulullah SAW bersabda, ialah yang seperjalanan dengan daku dan sahabatku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummati yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Ada di antara umat yang kami jadikan itu mendapatkan petunjuk sepanjang yang hak, dan oleh karena itu mereka berbuat adil. Quran surat Al-A'raf ayat 181. Tuhan berfirman pula, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah daku. Quran surat Az-Zuriyah ayat 56. Maksud ayat ini, manusia dan jin itu dijadikan agar mereka menyembah Tuhan. Penyembahan ini dinamakan ma'rifah, dan ia dapat diperoleh hanya dengan terbuka hijab nafsunya dari cermin hati dengan segala kesuciannya. Maka orang yang dikaruniai demikian itu melihat keindahan perbendaharaan yang tersembunyi dalam rahasia lubuk hatinya, seperti yang pernah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu kanjan mukhfiyan fa ahbaibtu an urifa fa khalaqtul khalqa likai a'rifa falihada tabayyana anna Allah khalaqal insana lima'rifati. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin diketahui, aku jadikan makhluk supaya aku diketahui dan dikenal. Dari hadis jelas bahwa Allah menjadikan manusia untuk kepentingan ma'rifat, yaitu mengenalnya dengan sebaik-baiknya. Ma'rifat itu ada dua macam. Satu, ma'rifat sifat Allah. Yang kedua, ma'rifat zat Allah. Ma'rifat sifat merupakan keutamaan badan dalam dua negara, yaitu dunia dan akhirat. Sedangkan ma'rifat zat merupakan keutamaan roh yang suci di akhirat.